bahwa aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah. Hasto berdalih, berarti Pak Kasto sendiri tahu dong kalau ada pencopotan foto Pak Jokowi di kantor-kantor PDIP. Nah, berarti alasan yang disumut kemarin itu berarti dia bohong dong kalau alasannya itu jatuh dan kemudian kacanya pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesjo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau mereaksi tentang politik yang mana sekarang ini lagi viral tentang foto Presiden kita Republik Indonesia Joko Widodo diturunkan di Sumatera Utara ya, dan mendapatkan banyak kecaman dari para netizen. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto klaim bahwa pencopotan foto Jokowi di DPD Sumatera Utara bukan perintah partai. Hasto Kristianto merespons kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara tanpa foto Jokowi. Hasto membantah jika ada perintah dari partai. Namun Hasto mengamini jika ia dapat laporan bahwa aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah. Hasto berdalih itu adalah bentuk respons ketika seorang presiden beberapa ekspresi, karena memang misalnya beberapa waktu yang lalu di dalam forum penyelamat reformasi dan demokrasi ada yang mencoba mengekspresikan di dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan termasuk rekayasa hukum melalui putusan nomor 90 dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi pencopotan foto Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah sebagai ekspresi ketidaksukaan kalian terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi kami juga boleh dong mengekspresikan keinginan kami sebagai pengusung atau pendukung dari 02 serta rakyatnya Bapak Presiden Joko Widodo terhadap hal yang tidak kami suka. Misalnya tidak memilih calon yang diusung dari PDIP misalnya, begitu boleh kan? Kalian kan boleh melakukan sesuatu, masa kami enggak? Rakyat Indonesia gitu loh. Jangan banyak mulut toh, kamu orang-orangnya PDI ini memang tidak becus semua ini orang-orangnya PDI ini. Kalau bisa, kalau ada satu calon dari partai PDI jangan sampai menang, kalahkan aja semua. Untuk teman-teman grupnya 02 ke semuanya, dimanapun calon gubernur, bupati, kalau diusung PDI jangan sampai menang, dikalahkan aja. Karena ketuanya sudah kayak itu, bawahannya kayak itu, Puan Maharani sebagai ketua DPR juga gitu. Coba RUU itu Pak Jokowi itu didukung, pemilu dibesar-besarin dan tidak mau kalah, gimana PDI ini. RUU itu perampasan aset itu disahkan cepat. Takutnya PDI ya, karena banyak yang korupsi. Dengar toh, telinganya toh. Saya rasa PDI Perjuangan adalah salah satu partai besar yang menjadi contoh untuk partai-partai yang baru kemarin sore. Menjadi contoh untuk bagaimana berpolitik, berdemokrasi yang dewasa. Tapi yang saya lihat, kader-kader PDI Perjuangan, bahkan ketua umum sendiri, orang-orang terpenting di sana sering sekali tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik. Mereka menyadari soal kekalahan sudah biasa, tapi mereka selalu tidak bisa atas penerimaan kekalahan tersebut. Ya contohnya kasus kemarin, ngapain sih di kantor PDI Perjuangan foto Pak Jokowi diturunkan dan hanya ada foto Ma'ruf Amin. Saat ditanya alasan, katanya fotonya jatuh dan dipasang lagi. Sebenarnya tidak masuk akal. Tapi kalau karena merasa kalian itu kalah dan saat ini belum bisa menerima dan baper, sebenarnya itu tidak layak untuk ditunjukkan oleh partai sebesar PDI Perjuangan. Karena foto Presiden Joko Widodo diturunkan di Sumatera Utara, jadi para netizen itu tidak terima dan mengomentari, ya termasuk yang dikomentari itu yang dihujat termasuk Hasto Kristianto. Karena walaupun kata Hasto penurunan foto presiden itu bukan perintah dari partai, tapi netizen-netizen itu tetap Hasto yang dihujat ya.
Oke guys, sebentar lagi kita pilkada. Kalau begitu tidak mengakui berarti kan? Ya, kami tidak akan mengakui juga calon-calon wali kota, bupati, gubernur dari PDIP. Kami tidak akan mencoblos. Oke, kami coblos yang lain. Oke. Terkait pencopotan foto Pak Presiden Jokowi di kantor PDIP Medan, saya hanya ingin sedikit memberikan komentar pribadi saya. Dan akhirnya setelah viral, Wakil DPD PDIP Sumut, Pak Aswan, mengatakan bahwasanya foto tersebut terjatuh saat pemasangan backdrop. Sebenarnya alasan yang sangat konyol, ya kan? Dan kekonyolan ini pun sudah terkonfirmasi oleh pernyataan Pak Hasto yang mengatakan bahwa banyak terjadi pencopotan foto Presiden Jokowi di sejumlah DPD PDIP. Dan ini clear ya. Dan untuk itu terima kasih Pak Hasto untuk pernyataannya. Seperti biasa, saya selalu berusaha melihat hikmah dari setiap kejadian. Dan untuk kejadian ini tentunya saya mengambil hikmah bahwa semakin memperlihatkan warna dan corak partai ini, yang kemudian masyarakat semakin mudah atau memudahkan masyarakat untuk memberikan pilihan. Dan kalau saya pribadi, tentu tidak akan memilih pemimpin yang masih menyimpan rasa dendam dan benci. Kenapa? Alasannya sederhana. Bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil keputusan yang baik? Bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil kebijakan yang baik jika dia masih menyimpan rasa benci dan orang-orang di sekelilingnya itu masih menyimpan rasa dendam dan benci? Dan kalau kemudian banyak teman-teman yang mendeklar haram atau tidak akan memilih pemimpin yang diusung oleh partai PDIP, inilah alasan yang sesungguhnya. Kami hanya ingin damai, kami ingin pemimpin kami itu berhati damai. Sehingga kami bisa hidup damai, bekerja, beraktivitas damai seperti biasanya. Just it, sesederhana itu. Salam santuy. Untuk Pak Hasto, orang PDI, sama Bu Mega, ingatkan kalian, kalau tahun depan itu PDI bisa maju, jangan macam-macam. Ini di warung ini orang PDI semua ini. Bisa hancur pemilu depan kalau PDI model bicaranya kayak gitu, kayak Pak Hasto. Kenapa foto Pak Jokowi dilepas? Pak Jokowi masih menjadi presiden. Nah, kami sebagai orang PDI, kami nggak terima bahwa presiden masih Pak Jokowi. Makanya untuk PDI Perjuangan, pemilihan besok pasti akan hancur karena nggak komitmen sebagai partai besar, nggak sesuai lambang merah, berani pengecut. Wis sak karepmu to, Hasto. Mau itu bukan perintah partai, mau itu nggak sengaja copot, mau itu sengaja diturunkan atau katanya lepas atau apapun itu, yang jelas foto Pak Jokowi tidak terpasang di beberapa kantor DPC punyanya PDIP. Pak Jokowi sendiri bilang tidak masalah, itu cuma sebuah foto. Tapi kami sebagai pendukung Pak Jokowi, sebagai masyarakat yang masih masih mencintai Pak Jokowi, masih menghormati Pak Jokowi, kami tidak rela. Itu artinya kalian sudah tidak lagi menganggap Pak Jokowi sebagai presiden yang masih sah sampai saat ini. Lanjutkan saja, teruskan. Tapi ya tunggu saja pembalasan kami, masyarakat ini yang akan menghukum kalian. Buat kalian semua, warga masyarakat Indonesia, tolong diingat, nanti di pilkada bulan November yang akan datang, siapapun kandidat yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekalipun itu Pak Ahok, sekalipun itu Hasto sendiri atau Adiana Pitupulu atau siapapun itu, jangan dipilih. Ingat, jangan dipilih siapapun kandidat yang diusung oleh PDIP di Pilkada 2024. Oke? Para netizen itu tidak terima karena foto Jokowi diturunkan di beberapa daerah
maka si netizen-netizen ini banyak yang mengancam akan menenggelamkan di pilkada serentak yang akan datang di November yang akan datang ini ya teman-teman. Jadi para netizen itu tetap mendukung Jokowi dan akan menenggelamkan, tidak mau mendukung calon yang diusung oleh partai PDIP ya. Kita percaya kok sama PDI Perjuangan kalau foto Bapak Jokowi itu tidak sengaja dicopot, melainkan tersenggol. Tersenggol. Senggol itu kan kena badan ya, kena kaki atau kena tangan, kena kepala, kesenggol. Lah, foto Bapak Jokowi itu di atas, di tembok di atas. Masa ada tangannya manusia yang sampai tinggi setembok itu? Mungkin kesenggol apa? Juga bisa. Kesenggol iri hati, kesenggol iri dengki, kesenggol cemburu, atau kesenggol amarah. Nggak masuk akal, Pak. Lek kesenggol, apa nih sing disenggol? Aduh, kadang-kadang alasannya PDI Perjuangan ini macem-macem, aneh-aneh. Jangan-jangan yang briefing itu Pak Hasto ya? Jangan nuduh. Sekarang sudah dikembalikan lagi fotonya Pak Jokowi karena viral. Iya, karena takut PDI Perjuangan dicibir. Iya, aduh, pokoknya saya sama PDI Perjuangan ini entahlah, saya lebih mendukung Bapak Presiden Jokowi daripada PDI Perjuangan ini ya. Kalau kalian gimana? Lebih dukung Pak Jokowi apa PDI Perjuangan? Apanya? Apanya? Ya foto aja. Semakin nyungsep dan semakin tenggelam kalau cara-cara seperti yang dilakukan. Tenang Pak Jokowi, kita rakyat Indonesia tetap bersama Pak Jokowi. PDIP semakin nyungsep. Oke? Sementara itu, Bendahara DPP Projo Panel Barus menanggapi dicopotnya foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Panel Barus menyebut pencopotan foto Jokowi kurang pantas dilakukan dan diduga akibat PDIP kalah di Pilpres lalu. Panel Barus juga menegaskan Presiden adalah lambang negara yang harus dilindungi dan dihormati. Apa yang terjadi di Sumatera Utara, menurut saya perlakuan yang diterima Presiden Republik Indonesia tidak pantas. Presiden suka tidak suka adalah simbol negara. Rakyat pasti tidak senang presidennya dilecehkan. Itu menunjukkan sikap baperan dari pimpinan PDIP yang mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Dan saya yakin ini adalah ekses dari kekalahan PDIP pada Pilpres 2024 kemarin. Hanya persoalan ini saja, error tadi, jadi panitia rakor satu pasang backdrop, senggol, jatuh, kacanya pecah, jadi tidak sempat diganti pada saat Pak Edi Rahmayadi datang. Pak Edi Rahmayadi sendiri tadinya diterima di lantai 2, di ruang 8, tapi karena ramai nggak cukup dinaikkan di lantai 3 ini. Nah, ternyata di lantai 3 ini belum terpasang lantai 3-nya. Jadi ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja. Sebelumnya saudara, ada pemandangan berbeda di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara tanpa foto Jokowi. Kejadian ini terekam saat Edi Rahmayadi datang meminta rekomendasi dari PDIP Sumatera Utara sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Di dinding ruang aula hanya nampak foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan lambang Garuda Pancasila. Sementara foto Jokowi nampak sudah diturunkan dari dinding ruang aula. Terima kasih buat teman-teman semua sudah meramaikan channel ini. Tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak ada artinya ya. Dan itu tadi hujatan-hujatan dari para netizen yang tidak terima karena foto Jokowi diturunkan ya di beberapa daerah, walaupun Hasto sudah menyatakan bukan perintah dari pusat, tapi netizen itu tetap ngotot untuk menghimbau buat teman-teman semuanya di pilkada yang akan datang
jangan memilih partai PDIP gitu ya. Jadi disarankan untuk memilih partai lain. Jadi calon-calon yang diusung oleh PDIP disarankan dari netizen itu untuk tidak dipilih ya, karena si Hasto kalau menurut netizen ya, pokoknya tetap yang salah si Hasto di mata netizen. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai di sini saja dulu ya video kali ini. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.